Ya Ibu. Ya, Mbak atau Ibu? Ibu. Ibu. Gak kelihatan soalnya. Oh, nggak Nggak kelihatan kelihatan ya. ya. Sini. Siap Bu? Ya terima kasih. Berdiri. Kita pernah Pernah ketemu di ONJ waktu itu. Oh siap Bu, siap. Jangan tanya, saya baru mau maju kelayakan ya. Terima Terima kasih, Pak Eko. Kami bersyukur sekali bisa dipertemukan di sini dan kita sudah bertemu dengan semua pakar-pakar yang ada dari seluruh penjuru. dan Alhamdulillah. semua Sudah tahu ini organisasinya. Karena saya juga ada di beberapa organisasinya, jujur, tapi saya satu yang saya inginkan. Kalian harus damai dan akur. gitu. Betul. Intinya akur. Saya tidak melihat label A, tidak melihat label B, tidak melihat label C. Yang penting akur. Kalau Kalau kita kita tidak tidak akur, maka di luar sana akan mudah mendorong kita atau melemparkan kita. Betul. Harus akur. Kemudian kita adalah tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita ingin memberikan sesuatu pemikiran ide-ide untuk bangsa dan negara yang kita cinta ini. Kalau dulu kita diterapkan dengan coding dengan titik koma seperti kata Pak Ono, dan ternyata sekarang lebih menarik. Nah, satu pertanyaan saya yang pertama, Pak Eko, bagaimana caranya kita membuat sesuatu wacana atau sesuatu pilihan kepada anak didik kita. Kebetulan saya guru SMA 1 Bekasi, Pak. Saya tuan rumah di sini, Pak. Ya. Penyelenggara. Jadi bagaimana kita punya contoh-contoh computer thinking yang menarik, boleh tanpa komputer atau internet atau dengan komputer atau internet sendiri. Nah, Ya. itu kami masih kesulitan di dalam penerapan ataupun penggunaan karena itu baru kan Pak ya. Nah itu tolong kami dibimbing bagaimana kami membuat ide atau membuat sesuatu yang indah dan menyenangkan bagi anak-anak didik kita sehingga kita bisa menularkan dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu. Yang kedua, itu kami ini sebenarnya sudah alhamdulillah bersyukur kita sudah menggunakan komputer itu sendiri atau sudah menerapkan informatika itu sendiri. Tapi masalah di lapangan adalah seakan-akan guru ini berjalan sendiri. Betul tadi kata Pak Wijaya, kami mohon dukungan dari pihak akademisi. Sehingga kita itu punya kakak, punya buah, punya orang tua, gitu loh. Sehingga kita bisa berjalan tersiok-siok. Itu pesan kami. Dan terima kasih lagi. Mungkin revisi buku terakhir harus Prof. Eko juga bantu kami ya Pak Wijaya ya. Sehingga semuanya berjalan lancar. Nah itu pendekatan itu terus terang aja kami kesulitan di dalam penerapan apakah itu SMP, SD, atau SMA. Nah, tingkat level itu yang kami mencari apa yang harus kami terapkan dengan anak didik kita yang berbagai macam kondisi wilayah ya. Ada yang Sabang sampai Merauke. Terima kasih, Prof. Eko. Assalamualaikum. Bu, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, bagaimana kalau kita kerjasama gini Bu? Kan Ibu bukunya udah mau saya jadi ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Nanti saya bikin suplemennya untuk ngasih soal-soal yang tadi Ibu bilang complete thinkingnya bagaimana? Boleh. Nah, jadi nanti ada selipan tantangan Prof. Eko gitu seolah-olah. Boleh. Ya terus digambar gambarnya karikatur saya kayak Galileo gitu Bu. Boleh siap. Ya, nanti saya kasih satu buku 2 atau 3 aja saya kasih tantangan begitu. Nah itu terima kasih Pak. Ya, karena contohnya banyak sekali Bu, Saya banyak contoh misalnya orang main bola lah, orang ngitung uang lah. Nah, gimana kalau kita bikin workshop khusus Bu? Boleh Pak. Ya, nanti saya kasih contohnya. Karena saya masih ingat Bu. Saya waktu pertama kali semester 1 masuk di yang namanya ITS itu Bu, belajar komputer, saya masih ingat pertemuan pertama yang ngomongin informatika atau programming, dia cuma nulis satu tulisan di papan tulis.
Dan itu yang tadi saya bilang. Apa yang dia tulis kira-kira Bu? Tadi udah saya bilang. Saya kasih ringan di papan tulis nih ya. Dia cuma bilang begini. Adik-adik, selamat datang. Cuman satu yang membedakan kita dengan orang matematik, dengan orang elektro, dengan orang dengan orang kedokteran, dengan orang mekatronika. Wah, karena dia berusaha apa? Dia berusaha menjalankan prinsip pertama pendidikan, membuat anak-anak itu termotivasi dengan ilmunya. Dan dia menulis sebuah kalimat yang waktu itu satu kelas gak ada yang mudeng maksudnya apa. Gak ada yang ngerti maksudnya apa. Karena berlawanan dengan pikiran kita. Apa itu kalimatnya? Saya tulis di depan ini. Ini kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat. Dan ini yang membedakan orang informatika sama dengan orang bukan informatika. Baca Bu, ini apa Bu? Belum di-share ya? Ya, silakan baca. I sama dengan I plus 1. Masuk akal nggak itu? Matematika? Enggak, kalau matematika emang enggak. Nggak mungkin kan? Iya, Mana ada I sama dengan I plus 1? Ini pakai logika apapun nggak masuk, bener nggak? betul. Kalau waktu Anda belum belajar informatika, melihat persamaan ini nggak mungkin. Iya. Kalau ini 0 mungkin. I sama dengan I plus 1, persamaan matematika apapun, nggak akan mungkin ini. Karena membaca ini bukan dari kacamata matematika, bukan dari kacamata logika, bukan dari kacamata apapun. Tanya orang fisika, ayo I sama dengan berapa kalau begini? Saya tanya Bu. I sama dengan I plus 1. Terus pertanyaan, berapakah I? Apakah I itu mungkin? Karena udah jelas I itu berbeda orang I plus 1. Tetapi orang informatika tahu persis bahwa itu adalah ungkapan algoritmis. Betul, Bu? Betul. Jadi soal komputasi itu nggak usah rumit-rumit. Ibu bisa menularkan prinsip I sama dengan I plus 1 dari anak SD sampai SMA aja dengan cara iterasi dan lain sebagainya. Itu sudah sesuatu bagi mereka. Mohon maaf Ibu, punya putra putri berapa Ibu? 4. Oke. Sekarang kalau Ibu punya putra putri 4, kemudian setiap 10 tahun, setiap 20 tahun, putra putri Ibu itu punya anak 4 juga seterusnya. Maka saya tanya, setelah 60 tahun jadi berapa ya Bu? Banyak. Nah, pasti mereka hitung manual dulu kan, Bu? Nah, habis itu saya tanya, setelah N tahun, jadi berapakah itu? Nah, itu kan sederhana. Nanti mereka akan mikirnya pasti muter-muter tuh. Itu menanamkan berpikir algoritmis. Karena rumusnya susah nulisnya. Kecuali dia bikin coding. Makanya saya kasih tadi 3 permen itu. Karena 3 permen itu, yang 3 bungkusnya bisa menjadi 1 permen, itu nggak bisa dibikin formulanya secara matematis. Secara algoritmis bisa. Nah, sama tadi, saya punya anak 4. Jika setiap 20 tahun, anak saya punya anak 4 semua, maka setelah 80 tahun, berapakah jumlah keluarga saya? Itu akan mereka berpikir algoritmis. Nah, lalu saya tanya, setelah N tahun, nah, setelah N tahun, baru mereka mencoba membuat suatu pola. Itu hal-hal sederhana. Begitu, Bu. Nanti kita bikin, Bu, workshop-workshop kayak begitu. Kalau anak SD pakai lagu lah, Bu. Gimana lagu informatika? Gimana bikin informatika pakai lagu? Satu. Informatika cuma 2, 1 sama 0 kan, Om? Iya. 1, 0. Oke. Kan kita belajar kan 1 0 itu kan kita belajar huruf atau dan betul ya? Ya. Om Ono dan Om Eko dan Om Indra dan Om Budi datang ke pertemuan. Yang kelihatan cuma 3 orang. Apakah kalimat tersebut benar?
Bener nggak? Om Eko dan Om Indra dan Om Budi dan Om Iwan datang ke pertemuan. Setelah melihat absensi, ternyata hanya 3 yang hadir. Apakah kalimat tersebut benar? Kalau pakai dan, salah satu nggak hadir, artinya salah. Kalau kalimatnya Om Eko atau Om Ono atau Om Budi atau Om Iwan datang ke pertemuan. Setelah dilihat ternyata di buku hadir ada 2 yang datang. Apakah pernyataan itu benar? Udah belajar dan apa selama 1 semester belajar dan atau aja itu sudah hebat, Bu. Cuman dan ataunya dikasih kurung, dibuka kurung, sama seperti saya tanya. Ayo kasih tahu saya, buatlah pertanyaan yang jawabannya ayam. Ayo pertanyaannya apa? Buatlah pertanyaan yang jawabannya ayam. Mikrofon dong, saya nggak dengar. Lilis mau ngomong. Bu Lilis, buat pertanyaan yang jawabannya ayam, Bu. Buat pertanyaan yang jawabannya ayam. Binatang apakah yang setiap pagi berkokok? Ayam, hebat. Orang kedua, berikutnya. 5 pertanyaan yang jawabannya ayam. Chicken artinya apa, Nana? Apa, Bu? Chicken kan dalam bahasa Inggris. Chicken artinya dalam bahasa Indonesia apa, Nana? Ayam, bagus. Masih 3 lagi. Bebek. Kan jawabannya harus ayam, nggak boleh ada kemungkinan yang lain. Ayo. Lagi, Budes lagi. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Sudah tadi ayam. Yang biasa dimasak dengan penyet. apakah binatang yang biasa dibuat dengan penyet? Tempe. Yang biasa dengan penyet, sapi penyet juga ada, Bu. Kok Ibu maksa saya? Pertanyaannya adalah pertanyaan yang jawabannya pasti ayam. Lah itu kita belajar logika sederhana sebenarnya. Kita tidak belajar fuzzy logic, kita belajar 1 atau 0 misalnya kan. Nanti Anda bisa bikin itu hanya dengan dan atau kita belajar gerbang-gerbang dan atau saya punya permainan tuh, Bu, kayak main catur. Isinya cuma pakai 0 dan 1, nanti saya ajarkan. Itu saya ajarin di anak-anak SMP, SMA. Wah, senang mereka berdua itu. Hanya dengan belajar gerbang, belajar and dan atau. Mereka nggak peduli gerbangnya, tapi mereka mencoba memenangkan itu. Kayak catur kan hitam lawan putih. Kalau permainan saya buat antara 1 atau 0. Jadi ibu adalah 1, saya adalah 0. Kita bermain sedemikian rupa sehingga saya memaksa supaya keluarnya 0, sementara teman saya, lawan saya memaksa supaya keluarnya 1. Itu permainan gerbang logika yang rame itu, Bu. Itu saya bikin kompetisi di kelas dan mereka happy. Pakai kartu juga ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak jangan pakai ilmu, pakai kartu. Mainan kartu nanti saya kasih deh. Kapan-kapan kalau teman-teman Bapak Ibu mau kita ketemu, saya punya permainan-permainan informatika yang saya buat sendiri, kartu, gerbang logika, gitu ya. Tapi membuat mereka senang bermain itu. Gitu. Begitu, Bu. Nanti kita buat itu ya, Bu. Cara membuat yang menyenangkan. Harus pakai permainan, Bu. Pengalaman saya anak-anak itu, terutama SD, SMP itu permainan. Ada yang dulu pernah main mastermind nggak? Mastermind. Mastermind. Bapak Ibu pernah main mastermind nggak? Itu permainan yang saya sarankan juga itu. Permainan warna. Mastermind. Itu di internet gratis. Di aplikasi jutaan, ribuan, banyak, gratis. Tapi bisa bikin sendiri pakai alat-alat biasa. Pakai biji congklak bisa, pakai kertas bisa. Namanya mastermind. Itu hot itu. Higher order thinking skill. Dan saya udah coba ke anak kelas 6 SD itu mampu dia menyelesaikan masalah mastermind. Ya, tulisannya mastermind apa? Nih tulisannya saya tulis nih. Masternya biasa ya, master. Jadi Anda dikasih 10 langkah untuk menebak warna.
Ini permainan logika yang hebat. Anda bisa lihat orang-orang calon-calon informatics yang hebat tuh jago dia main mastermind. Coba aja. Sekaligus guru-guru bisa belajar. Dari situ Anda belajar logika. Daripada ngoprek program yang error, nyari errornya di mana, belajar ngoprek mastermind. Nanti terbiasa kalau ngoprek program kalau error itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, jalan. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tes. Bentar, Pak. Ya Pak, lagi Pak, satu lagi terkait dengan sebentar lagi kan kita akan menyelenggarakan kegiatan PAT. Apa tuh? Apa kegiatan apa? Penilaian maaf, Oh, UAS. Pak, penilaian akhir semester. Oh iya. Ini untuk oleh-oleh saya juga sebelum pulang nanti. Nanti penilaiannya juga akhirnya asesmen, analisis kompetensi minimum. Ada survei karakter dan survei lingkungan. Nah, untuk TIK nanti informatika kira-kira pandangan Bapak seperti apa gitu. Terus yang kedua, kemarin kita menyelenggarakan PTS. Itu cerita dari guru-guru, ternyata orang tua lebih pintar gitu. Jadi menurut Google jawabannya ini, ternyata kok disalahkan. Nah, jadi itu jadi bumerang juga. Akhirnya untuk persiapan AKM ini mungkin multiple choice kurang relevan karena lebih baik menggunakan esai. Oke. Untuk mengukur esai itu, ya itu dia, betul. Nah, tuh. Mau nanyanya aja rumit apalagi nilainya ya, Bu ya? Enggak, ini soalnya ada yang bicara jadi sambung. Begini, Bu. Ya, sebentar. Saya lagi mau nyari satu apa? Saya ini mungkin ada Om Indra nih. Pak Indra, saya itu melihat ini kesan saya Pak Indra ya. Guru-guru kita itu semuanya lost in translation. Jadi terlalu banyak dipenuhi jargon-jargon antar rezim menteri. Ya, jadi ada KI, KD, capaian pembelajaran, kompetensi minimum, sampai lupa pada apa? Pada hakikat dari pendidikan itu sendiri. Masih ada yang ingat nggak apa coba pendidikan itu apa coba kalau saya tanya? Ada nggak yang masih ingat pendidikan itu apa sih ininya apa? Pendidikan ini saya sambil nyari nih, saya sambil nyari ini, saya punya presentasi. Masih ada yang ingat nggak tuh? Coba di browsing boleh deh, baca pendidikan itu apa? Coba sharing, coba cari kalau Anda pegang. Kita tuh hilang semua, lupa dengan segala jenis nama evaluasi lah, nama apa. Kita lupa sama hakikat dari pendidikan itu sendiri. Coba baca pendidikan, pakai undang-undang kita nggak apa-apa. Apa pendidikan itu? Baca baik-baik. Ada yang sudah berhasil, saya lagi nyari ini, saya punya. Ada yang bisa ditaruh di mikrofon nggak? Ah, ini saya ada nih. Nih, udah saya ketemu. Coba baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik nih. Ya. Oke. Baca baik-baik. Ibu boleh baca, Bu? Bantu saya, Bu. Baca, Bu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya tanya Ibu, ada tulisan pendidik nggak di situ? Pendidik tidak ada. Ada tulisan ruang kelas nggak di situ? Tidak ada. Ada tulisan kapur nggak di situ? Tidak. Ada tulisan internet nggak di situ? Tidak juga. Yang ada apa? Nih, saya garis bawahnya nih. Yang ada apa? Peserta. Terus ada kata apa nih? Dua kata penting ini. Belajar dan proses pembelajaran. Oke. Belajar dan proses pembelajaran ya. Sekarang saya masuk ke belajar nih. Tuh, baca definisi belajar.
Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Ada kata ruang kelas? Ada kata aplikasi? Tidak. Ada kata kapur? Tidak. Ada kata pendidik? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Yang penting ada apa di sini? Belajar. Perubahan yang permanen. Betul ya? Dalam apa perubahannya? Perilaku. Jadi, kalau waktu masuk dia pinter, waktu keluar dari kelas ibu pinternya sama, ada perubahan nggak artinya? Berhasil nggak artinya? Nah, ayo. Ingat. Dia masuk udah pinter, keluar pinternya sama. Nah, tolong direnungkan di sini. Karena ini orang mengatakan membuat evaluasi untuk apa? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Di sini mungkin ada yang menyentuh. Baca pembelajaran itu apa? Ya, Bu. Silakan, Bu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini baru ada kata apa? Peserta didik, pendidik, dan Ada pendidik, peserta didik, terus apa? sumber belajar, lingkungan Dan? belajar. Nah, saya tanya, sumber belajar itu apa aja? Sumber belajar buku, interaksi di alam lingkungan, Terus? Buku, internet. Buku, lingkungan, internet, apalagi sumber belajar? kolaborasi bersama teman, Guru, teman, masyarakat, opa, oma, mbah, segala ya. Nah, pendidik itu siapa? Pendidik siapa? guru, Cuman guru? guru bukan, Nah, ada kalau guru dia akan nulis guru di situ. ahli, Ah, siapa lagi? Orang tua pendidik bukan? pendidik, Mbah, kakung pendidik bukan? Orang nemu di pinggir jalan? betul, Nah, lingkungan belajar tuh apa maksudnya? Apa aja lingkungan belajar? tumbuh-tumbuhan, tanah, Ruang kelas lingkungan belajar bukan? Ya. Apakah ruang kelas satu-satunya lingkungan belajar? tidak, Ya udah. Dari sini kan Anda bisa melakukan banyak hal kan? Makanya saya paham maksudnya Mas Menteri Merdeka Belajar itu apa. Orang di definisinya juga nggak ada kok. Ya, betul. Ya silakan definisi ini kita camkan kembali untuk bisa kita memahami apa itu pendidikan. Karena selama ini kita lost in jargon, lost in translation, dicekokin banyak terminologi, tapi kita lupa esensinya. Jadi kalau ibu mau evaluasi, sederhana saja Bu, ada perubahan nggak sebelum dan setelahnya, benar nggak Bu? Iya. betul, Nah itu namanya evaluasi kan, benar nggak? Ada kata minimum di sini, ada kata kompetensi di sini, yang ada adalah perubahan relatif permainan perilaku dan potensi. Nanti masing-masing bisa mengejawantahkan dengan macam-macam, tapi artinya Bapak Ibu, semua jargon-jargon yang diciptakan oleh pemerintah, oleh keilmuan, itu dibuat di atas prinsip dasar ini. Tapi jangan dibalik. Kita jalanin tapi lupa pada prinsip dasarnya. Ini adalah prinsip dasarnya. Di mana saya tidak menemukan kata-kata ruang kelas. Saya tidak menemukan kata-kata papan tulis. Saya tidak menemukan kata-kata yang lain. Artinya apa? Pembelajaran adalah hak semua orang memang. Makanya ada guru rimba dan sekalian dan lain sebagainya. Paham maksud saya Bu Lilis ya? Maksud saya ya? Ya, siap. Ibu memiliki hak prerogatif untuk membuat peserta didik ibu memiliki perubahan perilaku. Jadi saya sepakat tuh, yang namanya PJJ itu pendidikan karakternya bukan untuk anak, untuk orang tua, bener nggak ya? Ya, betul. Orang tua, apa pendidikan karakter untuk orang tua? Dia tidak ngasih tahu jawaban ke anak-anak. Ya kan? Dia berlatih sabar. Dia berlatih berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru anaknya.
Dia belajar manajemen waktu. Jadi pendidikan karakter paling besar di PJJ itu adalah orang tua yang mendapatkan pendidikan karakter. Instead of anak-anaknya, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan berevolusi lingkungan belajar. Bukan dulu cuma ruang kelas. Sebelum kita merdeka, lingkungan belajarnya di mana Bapak Ibu? Orang dikejar-kejar Belanda sama Jepang. Anak-anak dipingit, ya belajarnya di rumah. Nggak bisa kemana-mana. R.A. Kartini dipingit, yang lain dipingit. Tapi itulah lingkungan belajarnya. Zaman kita di dalam kelas. Kena pandemi di 2 tempat. Nanti setelah pandemi, orang udah terbiasa belajar dari mana saja. Nah, jadi ini definisi ini tetap. Cuman situasinya menjadi berbeda. Nah, kalau kita nonton film Star Trek, kita nggak pernah lihat Star Trek itu. Nonton film Star Trek, kita nggak pernah lihat dia makan, nggak pernah lihat dia ke WC, nggak pernah lihat dia belajar, tapi jago-jago semua kan? Nah, nggak tahu lagi tuh rahasianya gimana tuh. Itu adalah perubahan dalam dinamika kehidupan manusia. Demikian Ibu Lilis tercinta. Dan temannya Ibu Lilis tadi namanya siapa saya lupa. Ya, Ibu Siska. Ibu siapa? Ibu Siska. Bu Siska. Seperti itu Bu Siska. Jangan khawatir Bu Siska. Kalau Ibu punya prinsip dalam mendidik anak-anak Ibu, tidak akan bisa ada yang menghalangi Ibu dalam berkarya. Itu prinsip saya. Ya, alhamdulillah laporan saja di sekolah kami, alhamdulillah gurunya happy. Nah, berarti itu maksudnya di tetangga Ibu gitu ya? Ya, maksudnya. Oh, oke, bagus. Yang penting Ibu harus tularkan ilmu Ibu ke guru-guru yang lain ya. Siap. Baik, siap. Ya. Oh iya, satu lagi Om, teman-teman sekalian. Itu sekolah di Indonesia banyak yang sebelah-sebelahan, mepet-mepetan pagar. Mereka kerjasama nggak? Enggak. Nah, itu juga harus kita ubah tuh pola pikirnya tuh. Saingan oke, kerjasama harus ada dong. Bank aja yang sebelahan saingan tapi kerjasama juga kok, ATM bersama. Kalau enggak nanti rugi. Sekolah itu mestinya juga diajarkan sudah saling sharing resource, sharing sumber daya. Harusnya Gitu. begitu. Iya, kita butuh waktu lama kali ya untuk bisa sadar ya. Kalau di Bali gimana Om Jai? Ya, mana? Sekolah kasih lihat dulu dia sudah membantu 10 kelas lain, sekolah lain, baru saya kasih akreditasi A. Kalau di webku sudah sering. Dibalik Pak, jadi bukan begini. Bukan dikasih A dulu baru disuruh membina, tapi tunjukkan dulu Anda sudah membina, baru saya kasih A. Itu keren juga itu. Nah, itu maksudnya. Bisa diubah kok orang Indonesia. Di Jakarta Utara udah mulai. Timur. Begitu Bapak Ibu tercinta. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa nyampur di sana. Karena hari ini saya ada 4 webinar. Jadi keynote semua. Tapi saya melihat udah di sana abang-abang saya, guru-guru saya udah ada semua, ada Om Indra, ada Om Ono, ada Om Jai, udah aman. Kami satu kata, satu chemistry lah. Pokoknya semua kita lakukan untuk Indonesia tercinta. Merdeka! Merdeka. Baik, Prof. Terima kasih atas paparannya dan jangan istilahnya, Prof ya. Waduh, jangan berat amat. Jangan kesannya gue udah tua, bro. Iya, Prof. Saya pernah mengikuti seminar Prof. Kalau salah semua yang biasa diselenggarakan oleh Microsoft, Prof ya. Oh, udah lama ya? Oke.